Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat ke-8 dan ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada seorang miskin, kepada anak yatim, dan juga seorang tawanan. Dan mereka katakan saat memberikan makanan itu bahwa kami hanya memberikan ini semua karena mencari ridho Allah. Kami tidak berharap dari kalian jazaan, balasan, ataupun ucapan terima kasih. Nah, tentang siapa ayat ini, banyak kalangan ahli tafsir mengaitkan ayat ini dengan peristiwa yang dialami oleh keluarga Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana satu ketika putra beliau, tepatnya dua putra beliau yaitu Hasan dan Husain, mengalami sakit. Kemudian satu saat Rasulullah menengoknya disertai beberapa orang sahabat lainnya, melihat kondisi kedua putra Ali ini, ada yang memberikan usulan, "Wahai Abul Hasan, kenapa engkau tidak bernazar supaya anakmu ini sembuh?" Maka Ali pun kemudian bertiga yang bernazar, itu Ali, Fatimah, dan Fiddah, seorang hamba sahaya perempuan yang juga tinggal di sana. Ketiganya bernazar bahwa seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan kedua putranya, maka mereka semua akan berpuasa selama 3 hari. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah nazarnya. Hasan dan Husain pun sembuh. Pada saat mau melaksanakan nazarnya, mau puasa, sahur tidak ada apa-apa, tidak ada makanan sedikit pun. Di hari pertama mereka hanya sahur air minum saja. Maka karena di rumah tidak ada apa-apa, Ali bin Abi Thalib dalam satu versi meminta pinjaman uang kepada seorang Yahudi. Dalam versi lain, bekerja kepada seorang Yahudi dengan mendapatkan upah. Dan di sore hari Ali mendapatkan uang yang kemudian dibelikan tepung gandum agar dibuat roti oleh istrinya Fatimah. Hari pertama bawa tepung gandum, dibuat roti, dan hanya menjadi 5 potong roti, pas masing-masing satu dapatnya di rumah itu, Ali, Fatimah, Fiddah, Hasan, Husain. Begitu mereka mau buka, saat mau memakan roti itu, tiba-tiba di pintu ada yang salam, "Assalamualaikum, wahai keluarga Muhammad, aku ini orang miskin, kelaparan." Maka Ali memberikan jatah rotinya. Yang 4 orang lainnya melihat Ali memberikan rotinya, apa yang dilakukan? Mengikuti, Pak.
mengikuti. Semuanya memberikan rotinya untuk orang miskin itu, akhirnya mereka berbuka pun hanya dengan air minum saja. Dan ternyata kejadian itu berulang. Hari kedua, hari ketiga pun sama. Hari kedua yang datang seorang anak yatim, hari ketiga yang datang seorang tawanan. Sesuai persis dengan yang disebutkan di ayatnya. Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Seandainya apa yang dialami Ali itu menimpa kita, hanya punya 5 roti pas masing-masing, 1 untuk keluarga kita. Seandainya ada yang datang orang meminta, kira-kira Pak mau ngasih apa enggak itu? Saya yakin enggak bakalan itu. Dah, ada juga bilang enggak ada. Enggak ada. Tapi lihat yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalau ada orang kita sekarang seperti itu, pasti jadi cemoohan, orang bego, ya kan? Masa sendiri aja sampai kelaparan, membentingkan orang lain. Tapi justru apa yang mereka lakukan mendapat pujian dari Allah, sampai turun tadi ayatnya tentang itu. Inilah sifat sahabat yang sulit untuk kita teladani. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain walaupun diri mereka sendiri kesusahan. Kalau kita bodoh amat dengan orang lain. Yang penting, individualismenya sangat tinggi kita. Ya, mudah-mudahan ayat ini memberikan pencerahan pada kita bahwa sedekah yang utama, yang besar pahalanya itu, di sisi lain ya Pak, pelajarannya adalah pada saat kita bisa bersedekah di saat kita susah. Dalam kondisi sangat terbatas tapi masih bisa menyisihkan untuk sedekah, maka itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Jadi yang menentukan bukan barang yang diberikan atau nilai rupiah, berapa rupiah, tapi kondisi orang yang bersedekah. Sama-sama 5.000 keluar dari sakunya orang kaya, dengan 5.000 yang diberikan oleh seorang miskin, sama-sama 5.000 tapi nilai pahalanya beda di sisi Allah. Karena 5.000 dari tangannya orang miskin, dia harus memeras keringatnya, membanting tulangnya untuk mendapatkan itu. Bisa jadi bahkan ia merelakan 50% dari penghasilan hariannya yang hanya 10.000 rupiah. Mungkin saja demikian. Tapi jika ada yang berani melakukan itu, itulah yang kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya. Ya, yang paling besar pahalanya. Karena sedekah bukan untuk orang kaya perintahnya, tapi untuk orang beriman, ya, siapapun sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli sedekah, sebab yang paling disesali manusia dari amal ibadah sebelum dia mati adalah sedekah. Surah Al-Munafikun ayat 9 dan 10 menggambarkan itu. Infakkanlah apa yang kami rizkikan sebelum kematian datang pada salah seorang dari kalian, baru saat itu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Tuhanku, kenapa engkau tidak tangguhkan sebentar saja? Pasti saya akan sedekah, saya akan jadi orang baik. Mudah-mudahan tidak terlambat ya.
datang malaikat maut, kita baru mau sedekah. Sedekahlah setiap saat, setiap hari. Insya Allah itulah harta kita yang tercatat di sisi Allah dan tidak akan pernah hilang untuk selamanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.